Kembali lagi di pembahasan saham minggu ini. Minggu ini saya akan membahas saham SSIA. Saham SSIA ini memiliki laporan keuangan di kuartal 1 membaik meskipun dalam kondisi rugi dan adanya pergerakan saham yang begitu signifikan. Karena itu saya akan membahas saham SSIA. Tanpa berlama-lama, kita mulai. Saham SSIA ini bergerak di bidang pengembangan kawasan industri, properti komersial, jasa konstruksi, dan perhotelan. Pengembangan kawasan industri seperti dia mengelola jasa pembuatan gudang, kemudian jasa pengolahan gudang, kemudian pembuatan properti lainnya, kemudian perawatan jalan tol Cipali Palimanan, kemudian penghasilannya itu dari penyewaan sewa hotel, villa, yang mana SSIA ini memiliki villa di sekitar Bali sekitar 100 villa, kemudian di sekitar Cirebon 108 kamar, kemudian di Palembang 160 kamar, kemudian di Lampung 108 kamar, Surabaya 87 kamar. Pelanggannya banyak diikuti oleh hotel, konstruksi, dan hotelnya yang saya perlihatkan seperti hotel Grand Melia, Melia Bali, Jumana Bali, Atika Hotel, kemudian Subang Smart Britan. Dari komposisi pendapatan ini paling besar yaitu di bidang konstruksi sekitar 66%, perhotelan 21%, kemudian sewa parkir 7,8% dan tanah kawasan 4,2%. Kemudian bisa kita lihat pendapatan di akhir Maret dibandingkan dengan Maret 2022 itu mendapatkan keuntungan yang besar atau meningkat sekitar 200 miliar. Kemudian dilihat dari laporan keuangan di tanggal 3 Mei 2023. Dilihat dari proyeknya, ada beberapa proyek yang dia tangani, yaitu proyek tol Cikopo Palimanan, penyewaan gudang, kemudian pemeliharaan maintenance, kemudian MNC Bali, MNC Lido City, MNC Hotel, dan yang lainnya. Kemudian kita ambil contoh untuk proyek dari Cipali, yaitu berdasarkan perjanjian yaitu pembagian pernyataan masing-masing sekitar 55% dan 45%. Dari aset itu ada 32 miliar. Laba tahun berjalan itu sekitar 44 juta dibandingkan tahun sebelumnya itu menurun. Dari segi fundamental bisa kita lihat bahwa tahun ke tahun SSIA ini EPS-nya itu membaik. Dari bulannya paling membaik itu 37 karena sebelumnya menemukan rugi. Tapi dari 23 di awal bulan membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang rugi. Dari segi kinerja itu membaik, dan dari segi evaluasi itu murah, dihargai PBV 0,56 dan PER mungkin karena masih minus itu 57 karena PER masih murah. Kemudian dari segi utangnya juga nggak terlalu besar, itu 100% dari ekuitas. Dari aset 8 triliun, likuiditas 3,8 triliun, equity 30. Menurut saya ini untuk dilanda bangkrut itu masih bisa bertahan.
Dari dividen juga rajin bagi dividen tiap tahunnya, tetapi dari 1 dan 2 itu tidak dividen karena memang kondisi perusahaan sedang merugi. Kemudian dari prospek ini, dia ini sedang mengembangkan kota smart di Subang. Kemudian dia menganggarkan sekitar 1,3 triliun. Mungkin dalam 5 tahun baru mendapatkan keuntungan, tapi untuk sekarang belum. Dari segi manajemen menurut saya baik, karena beberapa dari penghargaan mulai dari Tempo Contributor Award, Indonesia Revenue, obligasi, top ini market kapitalis, terus good company, terus adanya apresiasi emiten analis. Ini dari tekniknya sendiri saya melihat bahwa saham ini harga paling rendah itu 252, sedangkan harga sekarang 454 memang mendekati naik 100%, tetapi ini sangat wajar karena kinerjanya sangat membaik dibandingin tahun-tahun sebelumnya. Untuk teknika sendiri, karena mendekati resist untuk kenaikan 100% itu 540-an, itu waspada, tapi ada kemungkinan bisa breakout sampai ke 692. Itu pun jika didukung dengan kondisi penambahannya terus membaik setiap kuartal. Untuk saat ini atensi terlebih dahulu, jika bisa bertahan di harga 400 mungkin saya akan masuk, tapi jika turun dari 432 di bawah TS2 mungkin saya akan cut loss, tapi kalau bertahan di TS2 mungkin saya akan masuk, tapi sekarang kondisi saya belum masuk. Ini jadi pantauan, karena dari segi bidang peta menunjukkan kebaikan, dan dari teknika juga sangat baik. Dari broker summary saya lihat ini tidak ada akumulasi, hanya bahkan banyaknya pembuangan dilakukan oleh BK. Tapi dari segi yang mau akumulasi itu sedikit yang dilakukan oleh YUCF rata sekitar 200 ribuan, tetapi oleh BK dibuang sekitar 600-an. Jadi menurut saya dari mana rugi kurang baik. Kesimpulan dari hal tersebut, saya bisa simpulkan bahwa dari siklus saham ini membaik karena ada sekitar 20% pendapatannya dari hotel. Saham SSI ini memiliki hotel di sekitar Bali, Palembang, Karawang, Cirebon. Kemudian dari evaluasi itu murah, tapi untuk kinerjanya kurang bagus karena masih merugi, tetapi dari segi ruginya mengecil. Dari dividen ini sekitar 2,5% jadi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tapi kondisi dari 2021-2022 tidak mau dividen. Prospek kelima tahunnya mungkin ada kenaikan jika proyek smart polutan di Subangnya itu baik. Dari manajemen, orangnya jujur, pengarahan ada beberapa sebutkan sebelumnya. Dari teknika itu saat ini dekat dengan resist kenaikan 100% sekitar 550, tapi dari sahamnya itu baik, belum menunjukkan lower low. Dari akumulasi itu banyak buangan. Baik, dari pembahasan saham SCR, dan kita review sebelumnya saham-saham yang saya beli. Di VBSA itu naik 4%, BES naik 10%, KEN naik 10%, Harta 9%. Ini sangat baik karena memang saya prediksi bakal naik. Dari 4 item ini saya belum jual di PBSA, mungkin saya jual karena
volumenya sedikit dan mungkin menunggu RPS itu tanggal 30. Kemudian dari 5 ini yang mungkin saya akan pertahankan, pertama itu base, harta. Nah, nanti mungkin jika yang lain ada base atau yang akan di take profit, mungkin saya akan pindahkan ke SSI ya. Dari segi fundamental itu yang paling baik itu base, karena dari segi PVP paling murah, dari PE nya paling kecil, dari hutangnya juga paling kecil. Dari ini segi apapun paling terbaik base. Namun karena kasih fajar ini banyaknya itu pendapatan dari kawasan industri, jadi yang namanya perusahaan mengembangkan kawasan industri itu tidak seperti menjual rumah atau menyewakan hotel seperti SSIA. Jadi untuk bus ini harus bersabar, harus melihat kuartal keduanya baik atau tidak. Namun jika ada menunjukkan penurunan signifikan, akan saya take profit terlebih dahulu. Jika terus meningkat, mungkin saya akan bertahan. Dari yang paling saya anggap wonderful company itu ada harta. Meskipun PBC-nya 1, dia itu setiap tahunnya konsisten naik 20% untuk pendapatannya. Jadi mungkin saya akan saya terus hold sampai kinerja si sahamnya itu menurun. Mungkin sekian dari pembahasan saham kali ini. Semoga bermanfaat dan semakin cuan, salam cuan.